Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Rijal, NIM 19091119. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan dan pergerakan pada anak. Oke, sini pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak mempunyai pengertian yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pertumbuhan lebih ke arah proses kuantitatif dan memperlihatkan perubahan yang dapat diamati secara fisik, misalnya dengan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan dan lain-lain. Sedangkan perkembangan merupakan proses kualitatif yang menyebabkan pertambahan kemampuan, keterampilan dan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan berkaitan dengan keseluruhan kepribadian individu, karena kepribadian individu membentuk suatu kesatuan yang berintegrasi. Terus pertumbuhan dan perkembangan fisik anak berlangsung secara teratur. Terus pertumbuhan yang dapat dibagi menjadi 4 periode, 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Selama peralihan dan 6 bulan setelah lahir mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Setelah itu pertumbuhan yang dialami sedikit lambat dan stabil hingga anak menginjak masa remaja 8-12 tahun. Ukuran tubuh, faktor keturunan dan lingkungan dapat mempengaruhi terhadap perkembangan ukuran tubuh anak. Jika lingkungan tidak menghambat, maka perkembangan fisik akan mengikuti pola yang normal. Sebagai contoh, lingkungan di mana seorang anak dipaksa untuk memakai sepatu yang kecil selama bertahun-tahun, maka akan menghambat pertumbuhan kakinya dan berpengaruh terus sampai anak dewasa, terus tinggi tubuh. Pada anak-anak usia sebanyak memperlihatkan tinggi tubuh yang berbeda-beda. Anak perempuan yang memasuki tahap masa sekolah dasar akan mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat. Pada anak-anak laki-laki memulai tahap remaja setiap tahun lebih lambat, setahun lebih lambat daripada anak perempuan, sehingga terkesan tinggi badan lebih pendek. Terus berat badan. Peningkatan berat badan tubuh pada umumnya terlihat sama bagi semua bayi. Pada usia 4 bulan berat bayi sudah 2 kali lipat dan pada akhir tahun pertama akan mencapai 3 kali lipat. Setelah itu berat tubuh tidak lagi bertambah cepat, bahkan cenderung perlahan sampai saat nanti masuk masa remaja. Proporsi tubuh atau perbandingan besar kecil anggota badan secara keseluruhan pada bayi akan berbeda dengan proporsi orang dewasa. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak hanya berarti penambahan ukuran tubuh seseorang, tetapi membentuk proporsi tubuh yang serasi. Meskipun tidak seluruh bagian tubuh dapat mencapai proporsi kematangan yang bersamaan, namun semua ini serempak berubah. Tulang. Perkembangan tulang yang terjadi pada setiap manusia mencakup ukuran dan komposisi tulang sejalan dengan kecenderungan pertumbuhan lainnya. Osifikasi atau pengerasan tulang terjadi setelah orang dilahirkan dan akan berlangsung terus sampai masa remaja. Pada masa akhir remaja, pengerasan tulang mencapai kesempurnaan. Setelah pengerasan terjadi sempurna, maka setiap tulang akan mempunyai ciri tersendiri dengan bentuk. Otot lemak. Berat tubuh seorang ditentukan oleh otot dan lapisan lemak. Pada tahun-tahun pertama, lapisan lemak berkembang lebih cepat daripada otot. Pada usia 12-15 tahun untuk anak perempuan dan 15 tahun sampai 16 tahun untuk anak laki-laki tampak jelas adanya pertumbuhan otot. Pada saat dilahirkan, anak sudah mempunyai otot tetapi masih belum berkembang. Kemudian akan berubah ukuran, bentuk dan komposisinya. Memasuki usia dewasa, otot telah berkembang sebanyak 5 kali dari saat dilahirkan. Keterampilan dibagi menjadi 2, yaitu
keterampilan motorik kasar dan halus. Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan gerak yang menggunakan otot-otot besar. Otot-otot besar. Motorik kasar meliputi melompat, menendang, berjalan, berlempar, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan keterampilan motorik halus ialah keterampilan yang memerlukan kontrol dari otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum, keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini membutuhkan kecermatan yang tinggi. Sebagai contoh motorik halus ialah melukis, menjahit, mengajikan baju, dan lain-lain. Fase perkembangan gerak. Urutan dari klasifikasi perkembangan gerak menurut Sandlock adalah fase sebelum lahir. Fase sebelum lahir adalah fase perkembangan selama masih dalam kandungan. Nama kandungan normal adalah 9 bulan 10 hari. Fase bayi. Fase bayi adalah fase perkembangan saat mulai dilahirkan pada berumur 1 sampai 2 tahun. Perkembangan gerak mengikuti pola gerak di mana semakin bertambah usia, maka gerakan akan semakin sempurna. Angkat terjadi, ada koordinasi gerakan yang memerlukan otot besar hingga otot-otot halus. Fase anak-anak. Fase anak-anak atau masa anak-anak adalah fase perkembangan mulai umur 1 sampai 2 tahun hingga 10 sampai 12 tahun. Fase anak-anak diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, fase anak kecil antara usia 1 sampai 6 tahun, dan fase anak besar dari usia antara 6 sampai 12 tahun. Pada fase anak kecil ini ada peningkatan kualitas penguasaan pola gerak yang telah bisa dilakukan pada masa bayi, serta variasi berbagai macam pola gerak. Fase ini disebut juga masa prasekolah. Sedangkan pada fase anak besar antara usia 6 sampai 12 tahun, aspek yang menonjol adalah perkembangan sosial dan inteligensi. Perkembangan kemampuan fisik yang tampak pada anak besar. Selain muncul kekuatan, juga mulai menguasai apa yang disebut fleksibilitas dan keseimbangan perkembangan kekuatan sendiri. Terus fase remaja. Fase remaja adalah fase dari anak menuju dewasa antara perempuan dan laki-laki. Dimulai dan diakhiri pada umur yang berbeda. Pada perempuan dimulai dari 10 tahun dan diakhiri pada 18 tahun. Sedangkan pada laki-laki dimulai dari 12 tahun dan diakhiri pada 20 tahun. Peningkatan kemampuan gerak pada fase remaja bisa diidentifikasikan dalam bentuk gerakan dilakukan dengan mekanisme tubuh yang makin dewasa. Gerak dilakukan dengan semakin lancar dan terkontrol. Terus fase dewasa. Fase dewasa dimulai sejak umur 20 tahun hingga usia kira-kira 40 tahun. Pada masa ini, seseorang semakin matang dalam memasuki tahap-tahap pembelajaran motorik. Pada fase dewasa, seseorang bisa dengan baik melakukan hampir semua gerakan motorik, bahkan hingga yang paling sulit dan rumit sekalipun. Dalam fase ini, seseorang bisa dengan baik menggunakan otot-otot besar hingga otot halus, dari motorik halus hingga motorik kasar. Terus fase orang tua. Fase ini terjadi sejak usia 40 hingga seterusnya. Pada fase ini fungsi tubuh mulai mengalami penurunan karena seseorang telah masuk masa tua. Implikasinya kemampuan motorik seseorang mulai menurun drastis dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Pertama, perkembangan sistem saraf. Sistem saraf dapat mempengaruhi dalam perkembangan motorik karena sistem saraf akan mengontrol aktivitas motorik pada tubuh manusia. Kondisi fisik. Perkembangan motorik sangat erat kaitannya dengan kondisi fisik. Jika kondisi fisiknya baik, maka tentu saja perkembangan motoriknya pun akan baik pula. Lingkungan. Perkembangan motorik seseorang bisa berjalan optimal jika orang tersebut berada dalam lingkungan yang mendukung.
Lingkungan di sini bisa berarti fasilitas atau peralatan, sarana dan prasarana budaya setempat serta sumber daya manusia setempat. Terus jenis kelamin. Jenis kelamin akan berpengaruh terhadap keterampilan motorik seseorang. Pengaruh ini erat kaitannya dengan perbedaan kemampuan biomotorik antara laki-laki dan perempuan, bakat dan potensi. Pada akhirnya, bakat dan potensi yang akan membedakan keterampilan motorik seseorang. Sekian dari saya.